Amin, saudara. Siapa yang berkata, saya sudah menjadikan Yesus Tuhan saya? Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat tahun baru jemaat sekalian. Oke. Baik. Kita memasuki tahun baru, tahun 2026. Dan ini kebaktian pertama, ya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita hari ini. Biasanya saya membahas Injil Matius, dan kita sudah sampai ke Matius pasal 26, jadi kita akan masuk ke pasal yang baru. Tapi karena ini adalah momen yang spesial, ya, di awal tahun, saya mengajak kita untuk melihat suatu perikop yang khusus. Nanti baru habis ini, di minggu-minggu yang akan datang, kita lanjut lagi di dalam Matius di situ. Karena saya ingin kita merenungkan apa yang Tuhan ingin, ya, kita miliki sebagai cara kita memandang tahun yang baru ini. Bagaimana kita bisa melihatnya. Tentu sepanjang tahun ini, ya, yang baru 4 hari, ya, ini adalah tanggal 4. Kita sudah masuk ke tahun 2026, 4 hari sudah berlalu. Nah, mungkin ada yang memasuki tahun ini penuh dengan optimisme. Mungkin ada yang tahun ini mau menikah. Beberapa nama sudah daftar sama saya, gitu kan. Nggak tahu yang belum daftar, gitu kan. Mungkin yang tahun ini ada yang akan punya anak, mungkin ada yang mau pindah rumah, mungkin ada yang ekspansi bisnis, lain sebagainya, ya, macam-macam. Mungkin ada juga yang menatap tahun ini penuh dengan pesimisme. Ya, mungkin ada yang merasa ada banyak masalah ekonomi, ya, masalah ekonomi pribadi, masalah ekonomi di Indonesia, masalah ekonomi di dunia. Ya. Ada yang mungkin menghadapi tantangan kesehatan di tahun ini, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di tahun ini, saudara. Jadi bisa tahu. Ya. Saya masih ingat 6 tahun yang lalu. Ini tahun 2026, berarti 6 tahun lalu 2020. Kita memulai tahun mirip-mirip. Ya. Kita punya rencana grave 1 tahun. Ya. Tapi Anda ingat apa yang terjadi tahun 2020? Sehingga semuanya buyar, saudara. Ya. Itu tahun pandemi, saudara. Ya. Tahun pandemi, ya. Sampai dengan bulan Maret, bulan April, semua rencana kita sudah batal. Masih ingat kita waktu itu pengen bikin retret, kita pengen bikin segala macam seminar lah, apa semacam, batal semuanya waktu itu. Apa yang akan terjadi tahun 2026? Tidak ada seorang pun tahu. Apakah akan ada perang? Apakah akan ada krisis? Mungkin salah satu yang mengagetkan, ya, kalau misalnya Anda warga Venezuela misalnya, ya, Anda tiba-tiba bangun-bangun, presiden saya sudah diculik oleh Trump, begitu. Tidak terbayang mungkin, ya. Beberapa hari yang lalu, bagi yang mengikuti berita, Maduro tiba-tiba ditangkap, dalam tanda kutip ditangkap, gitu, ya, di kediaman dia di Venezuela sana, gitu, ya. Ya, mungkin Maduro sendiri nggak pernah berpikir tahun 2026 akan jadi seperti itu. Jadi apa yang akan terjadi tahun 2026 ini? Bagaimana kita harus menghadapi tahun ini? Apakah dengan kekhawatiran, apakah dengan optimisme atau lain sebagainya? Nah, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel hari ini. Coba kita buka kitab Daniel pasalnya yang kedua. Dan biasanya kita membuka kitab Daniel pasal 2 di sini ada hubungannya dengan eskatologi dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya sebenarnya ingin berfokus ke satu ayat saja, yaitu ayat yang ayat 21. Tapi sebagai konteks saya akan ajak kita baca beberapa ayat di sini. Dari ayat 1 dulu. Di sini, ya. Daniel pasal 2. Coba ikutin bersama, saya akan bacakan. Jemaat mengikutin, saya akan sebut ayat-ayatnya. Dan yang pertama adalah ayat 1 terlebih dahulu, kita mulai di sini. Demikian firman Tuhan.
Pada tahun kedua pemerintahannya, Nebukadnezar bermimpi. Hatinya pun gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil para ahli ilmu gaib, tukang jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan mimpinya itu kepadanya. Mereka pun datang dan berdiri di hadapan raja. Raja berkata kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja dalam bahasa Aram, "Ya raja, kekalah hidupmu, ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu dan kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja kepada para kasdim itu, "Aku telah mengambil keputusan ini. Jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dan maknanya, kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Tetapi jika kamu dapat memberitahukan mimpi itu dan maknanya, kamu akan menerima dariku hadiah, pemberian-pemberian dan kehormatan yang besar. Oleh sebab itu beritahukanlah kepadaku mimpi itu dan maknanya." Mereka menjawab untuk kedua kalinya, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Aku tahu betul bahwa kamu mencoba mengulur-ngulur waktu, karena kamu melihat aku telah mengambil keputusan ini. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, kamu akan mendapat hukuman yang sama. Aku tahu bahwa kamu telah bermufakat untuk mengatakan kepadaku hal-hal bohong dan busuk, sampai keadaan berubah. Oleh sebab itu ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku." Para kasdim itu menjawab raja, "Tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Tidak pernah seorang raja, betapapun agung dan berkuasanya dia, meminta hal demikian dari seorang ahli ilmu gaib, atau seorang tukang jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja terlalu berat, dan tak seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja, selain dewa-dewa yang tidak tinggal di antara manusia." Raja pun menjadi sangat geram dan murka karena hal itu, lalu ia menitahkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika titah dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, Daniel dan teman-temannya pun dicari untuk dibunuh. Oke, kita lompat sedikit ke ayat yang ke-17 di sini ya. Ayat 17, "Kemudian Daniel pulang dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, supaya mereka memohon kemurahan hati dari Allah semesta langit mengenai rahasia itu, agar Daniel dan teman-temannya tidak dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana lain di Babel. Rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Daniel pun memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, "Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dari dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang terdalam dan tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, aku memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau telah mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu, dengan memberitahukan kepada kami persoalan raja." Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami. Kami rindu di awal tahun ini, kebaktian pertama, kami memahami Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami akan menjalani tahun baru ini dengan fokus yang benar terhadap Engkau. Berjalan dan mengarungi tahun ini bersama dengan Engkau. Dengan paham siapa Engkau. Bahwa Engkau adalah sungguh penguasa waktu, penguasa tahun 2026 ini. Pimpin kami Tuhan, agar kami memahaminya. Kami berdoa, kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita berbicara mengenai masa yang tidak menentu, kalau kita bicara mengenai kekhawatiran akan hari depan, kalau kita berbicara mengenai tidak tahu apa yang akan terjadi dan sebagainya, itu bisa diterapkan kepada Daniel dengan luar biasa. Kita masih ingat siapa Daniel. Daniel adalah seorang anak bangsawan, anak muda bangsawan, yang orang Israel, bangsawan Israel yang dibuang. Ya, Israel dikalahkan oleh Babel, Raja Agung Babel waktu itu namanya Nebukadnezar. Ini adalah tokoh historis, ini bukan Harry Potter, ini bukan Lord of the Rings atau apa, ini benar-benar ada namanya Raja Nebukadnezar. Dan sejarah mencatatnya, dan dia mengalahkan bangsa-bangsa semua, termasuk Israel. Ya.
Dan Israel dikalahkan, lalu bangsawan-bangsawannya diambil untuk menjadi tawanan, untuk menjadi semacam jaminan supaya mereka tidak memberontak lagi. Salah satunya adalah Daniel. Jadi dia diangkut, dia seorang tahanan, tapi kemudian dia dipekerjakan, dia dilatih dalam bahasa Kasdim, ya, dan dia akhirnya dia barusan lulus dari training dia, dan baru dipekerjakan oleh Nebukadnezar di sini. Mungkin sebagai salah satu pejabat rendahannya. Namun tiba-tiba muncul suatu krisis di sini. Nebukadnezar bermimpi, dan namanya raja yang absolut pada waktu itu, dia punya permintaan yang sangat tidak biasa. Semua bawahannya sudah siap. Dia bilang, oke, silakan kasih tahu kami mimpinya, kami kasih tahu maknanya. Ternyata Nebukadnezar bukan orang bodoh. Dia pikir kalau saya kasih tahu mimpinya, tahu dari mana mereka bisa kasih tahu maknanya, bisa saja dia bikin-bikin kan. Sehingga dia bikin suatu hal yang tidak masuk akal sebenarnya, tapi bagi dia masuk akal gitu ya. Dia bilang, kamu harus kasih tahu saya mimpinya juga gitu. Dan semua mereka bilang, mimpinya mana? Siapa bisa tahu kamu mimpi apa gitu kan? Nggak ada seorang pun bisa tebak. Ada yang bisa tebak kemarin saya mimpi apa? Yang jelas saya bukan mimpi ketemu Tuhan Yesus, saudara. Ya. Dan bagaimana mereka bisa menebak Nebukadnezar mimpi apa? Tidak ada yang bisa. Dan Nebukadnezar bilang, kalau gitu saya bunuh saja semuanya. Nah, kita banyak berfokus kepada mimpi Nebukadnezar itu. Nanti kita akan lihat juga mimpinya apa, mengenai patung. Ya, belum sampai kita baca tadi. Tapi yang saya ingin ajak kita bahas hari ini justru adalah respon Daniel ketika Tuhan singkapkan itu kepada dia. Itu yang kita tadi temukan dari ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Ketika Tuhan menyingkapkan kepada Daniel mimpi itu, maknanya dan sebagainya, Daniel memuji Tuhan. Daniel mendapatkan suatu pewahyuan dari Tuhan yang membuat dia tenang, yang membuat dia bisa menghadapi Nebukadnezar, menghadapi masa depan. Dan Tuhan tulis ini bukan hanya untuk Daniel, bukan hanya untuk Nebukadnezar, tetapi untuk kita juga pada hari ini. Sehingga saya ingin kita membahas di sini ya, tema khotbah saya hari ini adalah Allah berkuasa atas tahun ini. Allah berkuasa atas semua tahun termasuk tahun ini. Dan Tuhan telah menyingkapkan rahasia supaya kita bisa tahu beberapa hal yang penting. Dan apa hal-hal penting yang Tuhan ingin kita ketahui? Ada 3 poin, saudara, yang ingin saya bagikan hari ini. Fokus kita ada terutama di ayat 21 dan 22. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang terdalam dan tersembunyi, dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Tuhan ingin Daniel, Tuhan ingin Nebukadnezar, Tuhan ingin setiap dari kita hari ini mengetahui beberapa hal yang penting. Yang pertama, Tuhan ingin kita tahu tentang kuasanya. Tuhan ingin kita paham benar bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah atas segala-galanya, termasuk waktu-waktu kita. Termasuk tahun 2026 ini, saudara. Dalam konteks sejarah, Israel dikalahkan pada waktu itu oleh Babel, tadi kita bilang. Sehingga banyak orang ada dalam suatu bahaya. Ada suatu bahaya bahwa orang berpikir Allahnya Israel kalah dari Allahnya Babel. Karena pada waktu itu tiap-tiap bangsa menyembah Allah yang spesifik. Bahkan tiap-tiap bangsa dikenal dengan Allahnya. Ada ciri khas. Kalau bangsa Filistin, ya berarti menyembah Dagon. Kalau bangsa Moab berarti menyembah Kamos. Bangsa Babel menyembah Marduk dan Bel. Mesir punya dewa-dewi mereka yang segunung. Sehingga ketika Israel dikalahkan oleh Babel, ada suatu bahaya bahwa orang berpikir Marduk telah mengalahkan Jehovah. Bahwa dewa Bel lebih berkuasa daripada Adonai, Yehovah Sebaot, yang berkuasa atas seluruh bumi. Dan salah satu pelayanan Daniel, Tuhan sengaja menempatkan Daniel di istana yang paling berkuasa zaman itu, superpower yang telah mengalahkan dunia, yaitu Babel dengan Nebukadnezar sebagai raja agungnya. Tuhan menempatkan Daniel di sana. Salah satu pelayanan penting Daniel adalah memastikan Nebukadnezar dan semua yang lain tahu bahwa Yehova tidak kalah.
Bahwa Israel masuk dalam pembuangan, Israel dikalahkan, itu adalah karena dosa mereka. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bukan karena Tuhan kalah. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menegaskan bahwa akulah yang mengubah saat dan waktu. Akulah yang memecat dan mengangkat raja dan lain sebagainya. Oh, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa. Dia mengubah saat dan waktu, katanya. Saat dan waktu. Waktu kita sudah berubah. Tadinya 2025, sekarang sudah 2026. Memang anak sekolah masih libur, biasanya masuknya hari Senin ini. Tapi dulu waktu saya masih sekolah, kalau ganti tahun beberapa hari pertama kadang-kadang masih salah tulis tanggal sudah. Ditulis 2025. Oh, saya ingat sudah 2026. Sudah berubah. Waktu kita sudah berubah. Kenapa bisa terjadi perubahan waktu? Ya bukankah itu karena Tuhan? Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, pada hari keempat Tuhan menciptakan apa? Benda-benda langit di angkasa. Supaya mereka berkuasa atas waktu. Supaya mereka menjadi penanda waktu. Semua waktu yang kita miliki ini adalah karena Tuhan. Misalnya, apa itu satu hari? Hari ini kita berkata, oh satu hari. Besok, ini hari Minggu, ada besok hari Senin. Satu hari itu apa? 24 jam. Apa itu satu hari? Satu hari adalah rotasi bumi pada porosnya. Sehingga ada siklus terang dan gelap. Dan siklus itu diciptakan oleh Tuhan sejak hari penciptaan. Sejak hari pertama Tuhan bilang, jadilah petang, jadilah pagi. Dan itu mendefinisikan satu hari. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kedua. Jadi siapa yang menentukan perubahan hari? Tuhan yang menentukan perubahan hari. Ketika dia menciptakan matahari, dan bulan, dan terang, dan lain sebagainya. Dan kalau Tuhan mau bikin harinya menjadi panjang, bisa. Itu pernah Tuhan lakukan. Pada zaman Yosua, ketika dia sedang berperang melawan orang Kanaan, dan dia tahu bahwa sebentar lagi matahari akan terbenam, dan masih banyak pasukan Kanaan yang masih perlu dihancurkan, musuh-musuh Tuhan. Sehingga dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, katanya, biarlah matahari berhenti di atas sana, dan bulan berhenti di lembah Ayalon. Dan dikatakan Tuhan mendengarkan Yosua, seperti yang tidak pernah dia lakukan kepada manusia lain. Dan hari itu menjadi hari yang spesial panjang. Padahal kita bilang, satu hari 24 jam nggak geser-geser. Tapi Tuhan bisa mengubahnya. Itu satu hari, saudara. Apa itu satu bulan? Satu bulan didasarkan kepada revolusi bulan di atas bumi, mengelilingi bumi. Yang sebenarnya 29, sekian hari, sehingga akhirnya dibulatkan, hari ini kita ada 30 hari. Ada yang 31 hari, tapi ada yang 28 hari. Apa itu satu tahun? Kenapa kita berubah dari tahun 2025 ke 2026? Apa itu satu tahun? Satu tahun didasarkan pada revolusi bumi mengelilingi matahari. Siapa yang ciptakan itu? Tuhan yang ciptakan itu. Tuhan yang membuat satu tahun kira-kira 365 seperempat hari. Dan dia yang mengubah itu. Dia yang membuat musim juga. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, mengubah saat dan waktu adalah times and seasons. Times and seasons, ada musim. Dan kenapa bisa ada musim? Karena ternyata ketika Tuhan ciptakan bumi dan matahari dan bulan segala macam, Tuhan ciptakan bumi berputar pada porosnya itu agak sedikit miring. Sehingga ya, pada saat-saat tertentu matahari lebih terik di belahan bumi utara, dan pada saat-saat tertentu lebih terik di belahan bumi selatan. Kebetulan kita dekat Katulistiwa, jadi terik terus, saudara. Panas terus. Nah ini adalah dia mengubah saat dan waktu. Tapi bukan saja Tuhan mengubah saat dan waktu secara fisik, Tuhan juga mengubah saat dan waktu secara sosial. Kalau Anda membaca di awal tahun, banyak sekali orang kirim ini ya, kata-kata indah, bahkan ayat-ayat indah. Saya sangat senang dengan semuanya. Salah satu ayat Alkitab yang banyak dikutip kalau sudah ganti tahun itu adalah Pengkhotbah pasal 3. Di mana ada perikop tentang ada waktu, katanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk melahirkan, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk menceraikan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Benar.
Siapa yang berkuasa atas itu semua? Tuhan. Tuhan berkuasa atas itu semua. Tuhan yang membuka rahim. Tuhan yang menentukan batas umur seseorang. Sehingga dia yang mengubah saat dan waktu, katanya. Kadang-kadang kita, kalau zaman sekarang, ya kita menghitung 2026 itu dari apa? 2026 itu kita sebut kalau di kalender kita itu Masehi, 2026 Masehi. Masehi itu dari kata Mesias sebenarnya. Masehi berarti setelah kedatangan Kristus, setelah kedatangan Mesias. Kalau bahasa Inggris disebut AD, Anno Domini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengesalkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Sehingga dulu kita sering bilang, kamu tidak percaya Yesus Kristus ada. Emang kamu percaya nggak ini tahun berapa? Tahun 2026, hitung dari mana itu 2026? Hitung dari Yesus Kristus. Bahkan sebutannya saja Masehi, Anno Domini. Nah, tapi kalau misalnya Anda memperhatikan, belakangan ini ada tren, orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, non-Kristen, mereka tidak mau pakai AD lagi, tidak mau pakai tahun Masehi, mereka ganti itu menjadi CE. Ada yang mungkin pernah dengar itu. Mereka sebut Common Era katanya. Jadi 2026 Common Era. Nah, sebelum itu dia tulis BCE, Before Common Era. Padahal, kita bilang, enggak, itu yang benar adalah AD dan BC, Anno Domini dan Before Christ. Sebelum Kristus. Dulu orang menghitung berdasarkan tahun raja. Kalau di Cina dulu, sejarahnya, tahun keberapa kaisar ini terjadi peristiwa ini. Tahun berapa kaisar ini terjadi peristiwa ini. Tetapi siapa yang menentukan kaisar mana yang bangkit, raja mana yang bangkit? Siapa yang menentukan itu? Nah, ini masuk di ayat 21 lagi, bukan saja dikatakan tadi dia mengubah saat dan waktu, tapi dia memecat dan mengangkat raja. Tuhan yang menentukan itu. Oleh karena itu kita diingatkan akan kekuasaan, kedaulatan Tuhan. Saya teringat akan satu ayat, coba kita buka di dalam Mazmur pasal 115. Mazmur pasal 115. Kadang-kadang orang bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Ada orang Kristen yang bertanya, ada orang non-Kristen yang bertanya. Dan ada suatu peristiwa yang mengejutkan terjadi, kadang-kadang orang bertanya, di mana Tuhan? Ada bencana terjadi, di mana Tuhan? Loh, hanya karena ada sesuatu yang di luar pikiran kita, kadang-kadang kita membatasi Tuhan. Kalau Tuhan itu maha baik, mestinya dia seperti ini. Kalau Tuhan maha baik, kenapa dia izinkan misalnya banjir di Aceh, banjir di Sumatera Utara? Kalau Tuhan maha baik, kenapa dia mengizinkan ada virus? Apakah pemahaman kita tentang Tuhan yang salah? Coba kita lihat Mazmur 115, ayat yang kedua dan ketiga. Mengapa bangsa-bangsa mesti berkata, di manakah Allah mereka? Allah kita ada di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Allah bebas, dia berdaulat. Dia tidak harus minta izin kita untuk melakukan sesuatu. Dia bebas melakukan apapun. Coba kita buka lagi dalam Mazmur 135. Mazmur 135. Ayatnya yang ke-6. Atau dari ayat yang ke-5. Mazmur 135 dari ayat 5. Aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita melebihi segala ilah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya, di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra dalam. Sekali lagi menekankan bahwa Tuhan bebas melakukan apapun yang dia kehendaki. Dia tidak perlu konsultasi sama kita. Dan kadang-kadang kita terlalu terpaku kalau Tuhan itu harusnya seperti ini. Itu yang dipikirkan oleh teman-teman Ayub. Ketika mereka melihat Ayub jatuh terpuruk, sakit-sakitan, dari konglomerat menjadi engkong-engkong melarat, gitu ya. Dan dia kesakitan di situ. Mereka selalu bilang, kamu pasti berdosa besar, Ayub. Tuhan tidak mungkin menghukum kamu sedemikian kalau kamu tidak ada dosa tersembunyi besar.
Tapi Tuhan marah sama teman-teman Ayub. Di akhir Ayub Tuhan bilang, kalian telah berkata bohong tentang aku. Karena Tuhan punya kedaulatan. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu kepada Ayub, tidak perlu kasih tahu teman-temannya, alasannya. Dan oleh karena itu kita diingatkan bahwa Tuhan, aku yang memecat raja, aku yang mengangkat raja. Tetapi bukan berarti kedaulatan Tuhan ini, bukan berarti manusia tidak punya kehendak bebas. Kita menekankan kedaulatan Tuhan. Tapi bukan berarti bahwa manusia tidak punya andil. Di sini kita melihat harus ada suatu keseimbangan. Alkitab mengajarkan kedua-duanya. Tuhan berdaulat, dia yang mengangkat raja, memecat raja. Tapi dia juga menyuruh manusia untuk bertanggung jawab. Satu ayat yang sangat indah, coba kita buka dalam 1 Samuel, saudara. 1 Samuel pasalnya yang ke-13. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 13. Dan di sini Raja Saul adalah raja pertama Israel. Dan Tuhan yang suruh Samuel untuk mengurapi Saul. Waktu dia diurapi, Saul malu-malu. Bilang, saya kaum terkecil. Tetapi belakangan dia sudah jadi raja, dia jadi sombong. Bahkan dia tidak taat sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan hukum dia. Akhirnya suatu ketika Saul melakukan kesalahan besar. Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan tanpa menunggu Samuel. Sehingga Tuhan bilang, kita lihat 1 Samuel pasal 13, ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya. Karena engkau tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, dari ayat ini terlihat jelas baik kedaulatan Tuhan maupun tanggung jawab manusia. Manusia punya kehendak bebas. Tuhan punya kedaulatannya. Tuhan berkata, aku yang angkat raja, aku yang pecat raja. Siapa yang angkat Saul jadi raja? Tuhan. Saul bukan siapa-siapa. Dia kaum Benyamin, suku paling kecil. Tapi Tuhan bilang, aku urapi kamu jadi raja. Tapi sekarang, Tuhan bilang, kalau kamu setia, sedianya, aku akan mengokohkan kerajaan kamu sampai selama-lamanya. Tapi karena kamu tidak taat kepada Tuhan, maka aku pecat kamu jadi raja. Aku pecat kamu jadi raja, aku akan cari orang lain. Oh, apakah Saul menerima ini? Tidak. Kita akan membaca hampir seluruh 1 Samuel selanjutnya. Saul mati-matian menolak titah Tuhan ini. Sehingga begitu Saul sadar, yang dimaksud oleh Tuhan akan menggantikan dia ini namanya Daud ini, satu orang ini. Tadinya dia sayang sekali sama Daud. Bayangkan itu prajurit terbaik dia, menantu dia. Yang memberikan kemenangan begitu besar. Tapi begitu Saul sadar, ini yang dimaksud Tuhan, akan menggantikan saya. Maka Saul menjadi benci sekali kepada Daud. Dan mengejar dia dan berusaha membunuh dia. Saul berusaha menggagalkan apa yang Tuhan katakan. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin itu berhasil. Tuhan punya kedaulatan. Manusia punya tanggung jawab. Kita balik lagi ke Daniel, saudara yang sama Tuhan. Daniel pasalnya yang kedua. Itu hal pertama yang Tuhan ingin kita tahu. Bahwa dia punya kuasa yang besar. Tuhan ingin kita tahu tentang kuasanya, kedaulatannya. Dia mengubah saat dan waktu. Dia mengubah raja. Mungkin Nebukadnezar mengira bahwa dialah yang mengalahkan Israel. Tapi sebenarnya tanpa izin Tuhan itu tidak akan terjadi. Mungkin Trump berpikir dia berhasil menangkap Maduro. Kalau bukan izin Tuhan itu tidak akan terjadi. Dan semua yang lain. Mungkin Presiden Prabowo berpikir dia menang. Karena ini dan itu dan ini. Dan mungkin banyak faktor itu benar. Tapi kalau bukan karena izin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tuhan yang berkuasa untuk mengangkat dan memecat raja. Hari ini
Presiden termasuk raja nggak? Termasuk juga. Perdana Menteri, semuanya. Tetapi bukan hanya itu, saudara kasih Tuhan. Hal yang kedua Tuhan ingin kita tahu. Bahwa Tuhan bukan hanya ingin kita tahu kuasanya, tapi Tuhan ingin kita tahu tentang rencananya. Bahwa Tuhan punya suatu rencana. Tuhan punya suatu plan. Tuhan punya suatu program. Ya. Dan program ini dia lakukan, dan Tuhan mampu untuk melakukan programnya karena dia maha kuasa. Tapi dia punya program, saudara. Dia bukan Allah yang menciptakan lalu mundur dan nonton saja. Tidak. Tuhan aktif mengintervensi di dalam dunia ini. Karena dia punya program di dunia ini. Nah, salah satu tujuan Tuhan kasih mimpi kepada Nebukadnezar, lalu akhirnya ditafsirkan oleh Daniel, adalah untuk kasih tahu tentang program Tuhan kepada Nebukadnezar dan Daniel. Coba kita baca lagi. Daniel pasal 2. Tadi kan kita stop sampai ayat yang ke-23 di situ ya. Apa isinya? Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Daniel dan Nebukadnezar? Coba kita lihat, kita pick up lagi dari ayat ke-26, Daniel pasal 2 ayat 26. Bertanyalah raja kepada Daniel yang juga bernama Belsazar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dan maknanya? Jawab Daniel kepada raja, katanya, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidak dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, tukang jampi, ahli ilmu gaib atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi di hari-hari terkemudian. Inilah mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur. Sementara tuanku di tempat tidur, ya tuanku raja, timbullah pikiran-pikiran tuanku tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja dan tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Ya raja, tuanku melihat sebuah patung yang amat besar. Mungkin sampai titik ini Nebukadnezar masih meragukan, ini omong kosong atau bukan. Tapi begitu Daniel bilang melihat patung yang besar, mata Nebukadnezar menjadi tambah besar juga, saudara. Wah, ini bukan omong kosong. Dia benar-benar tahu ini. Tuanku melihat sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilauan, luar biasa, tegak di hadapanku dan tampak mengerikan. Kepala dari patung itu dari emas tua. Nah, karena untuk menyingkat waktu, saya akan langsung kasih penafsirannya, karena Anda nanti pulang Anda baca sendiri ya, Daniel sampai seterusnya. Semua bagian-bagian dari patung ini menggambarkan suatu kerajaan. Kepala dari patung itu dari emas tua. Nanti kita akan baca bahwa itu mengacu kepada kerajaan Babel, Nebukadnezar itu sendiri. Dada dan lengannya dari perak. Ini mengacu kepada kerajaan yang akan datang setelah Babel, yaitu kerajaan Media Persia. Dan perhatikan, detailnya luar biasa benar. Karena kerajaan Media Persia itu adalah kerajaan dengan aliansi dua kerajaan, Media dan Persia. Walaupun yang dominan adalah Persia, tapi dia aliansi. Dan oleh karena itu, di patung itu jadinya adalah bagian yang punya dua bagian, yaitu lengan. Lengan kan ada dua. Media dan Persia, tangan kanan, tangan kiri. Ini dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Ini mengacu pada kerajaan Yunani yang akan datang setelah Media Persia. Pahanya dari besi. Paha yang dari besi ini adalah kerajaan Romawi. Dan detailnya juga luar biasa. Karena kerajaan Romawi adalah kerajaan yang belakangan pecah menjadi dua. Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Timur, ibu kotanya nanti Konstantinopel. Romawi Barat tetap di bawah kota Roma gitu ya. Jadi itu juga cocok sekali digambarkan dengan dua kaki yang berpisah. Pahanya dari besi, katanya ya. Sedangkan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, katanya di sini. Sebagian dari besi, sebagian dari tanah liat. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Ayat 34. Sementara tuanku melihatnya, sebuah batu terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Dan menimpa patung itu tepat pada kakinya, dan kakinya yang dari besi dan tanah liat sehingga remuk. Pada saat itu juga remuklah besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan
pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga bekasnya pun tidak ditemukan. Tapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, banyak orang terpukau dengan apa arti dari patung itu. Tapi sebenarnya yang lebih mengesankan adalah batu ini. Apa batu ini? Dan batu ini sudah ditafsirkan oleh Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-44. Ya, ayat yang ke-44 ini adalah apa arti dari batu itu. Tetapi pada zaman raja-raja itu, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan dihancurkan sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan semua kerajaan yang lainnya dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tegak untuk selama-lamanya. Hal itu tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Saudara, Tuhan sudah menyingkapkan kepada Nebukadnezar bahwa bukan saja dia maha kuasa, bahwa dia punya suatu rencana. Dia punya suatu program untuk dunia ini. Dunia ini tidak Tuhan biarkan random saja. Apa yang terjadi di sejarah, apa yang akan terjadi tahun 2026, apa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ini bukan sesuatu yang random, tapi ada tujuannya, ada akan menuju kepada suatu klimaks, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini sudah jelas, bahwa sejarah bisa dibagi menjadi dua klimaks besar. Dan klimaks itu berhubungan dua-duanya dengan datangnya Tuhan, datangnya Sang Kristus. Klimaks pertama yang dinanti-nantikan dari dulu adalah kedatangan Kristus yang pertama ke dalam dunia ini. Seluruh perjanjian lama mengantisipasi itu. Sejak di Taman Eden, sejak manusia jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berjanji bahwa akan datang keturunan perempuan untuk meremukkan kepala ular. Manusia menanti-nantikan. Kapan keturunan perempuan itu datang? Mereka menantikan saatnya. Daniel menantikan saatnya. Nabi-nabi menantikan saatnya. Yesaya, Yeremia, Abraham semua. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang Farisi, Abraham menantikan hariku. Sampai orang Farisi berkata, kamu belum 50 tahun, bagaimana kamu bicara dengan Abraham? Tuhan Yesus bilang, sebelum Abraham ada, ego eimi, aku sudah ada. Saudara yang kasih Tuhan, sejarah berfokus, berklimaks pada kedatangan penciptanya. Sehingga di dalam Yohanes dikatakan bahwa Allah telah datang kepada milik kepunyaannya sendiri. Namun milik kepunyaannya menolak dia. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah klimaks pertama. Yesus Kristus sudah datang dan mengubah segala sesuatu. Makanya hari ini kita 2026. Bukan 6.000 sekian. Kalau kita mau hitung dari penciptaan, ini mestinya tahun 6.000 sekian. Kalau misalnya Anda mau hitung apa? Ya, ada orang yang punya kalender tahun 2.000 sekian, 3.000 sekian, 4.000 sekian. Kita tahun 2026. Kenapa? Karena kita hitung dari kedatangan Kristus. Karena itu adalah klimaks sejarah. Karena dunia berubah. Setelah Kristus datang berubah total. Karena kedatangan Kristus mendatangkan keselamatan. Ini adalah zaman kasih karunia. Dan oleh karena itu kita hidup di masa kasih karunia. Sambil menantikan itu, Daniel hidup sebelum kedatangan Kristus itu. Dan kedatangan Kristus yang pertama itu, harus difasilitasi oleh satu bangsa namanya bangsa Israel. Beberapa waktu lalu, saya sempat bicara dengan seorang beragama Islam. Saya punya kesempatan menginjilin dia. Salah satu yang dia tanya pada saya adalah, kenapa Yesus harus lahir sebagai orang Israel? Kenapa Yesus tidak bisa lahir sebagai orang bangsa lain saja? Dan saya bilang sama dia, sebenarnya Yesus lahir sebagai bangsa manapun bisa ditanya balik kenapa Yesus bukan lahir sebagai bangsa lain. Gitu, ya. Misalnya kalau dia bilang kenapa Yesus nggak lahir sebagai orang Indonesia? Kalau Yesus lahir sebagai bangsa Indonesia, kita bisa tanya lagi kenapa harus bangsa Indonesia? Gitu, kan? Kenapa bukan bangsa lain lagi? Gitu. Tetapi ada alasan spesifik kenapa Yesus lahir sebagai orang Israel. Karena orang Israel yang sudah Tuhan persiapkan sebagai alat untuk mendatangkan Mesias. Itulah alasannya mereka adalah bangsa pilihan.
Bukan supaya hanya mereka yang diselamatkan, Tuhan ingin semua bangsa diselamatkan. Tapi mereka adalah bangsa pilihan karena mereka yang dipilih untuk menurunkan Mesias. Dan oleh karena itu, nubuat-nubuat diberikan kepada Israel. Sehingga ketika Mesias datang, mereka bisa mengenali dia. Tuhan Yesus bisa menunjuk kepada nubuat oleh Maleaki, nubuat oleh Yesaya, nubuat oleh semua nabi-nabi dan berkata, aku menggenapinya. Suatu ketika Tuhan Yesus pernah masuk ke satu sinagog, lalu dia membuka gulungan kitab Yesaya, lalu dia mulai membaca gulungan itu yang berkata bahwa orang-orang sakit disembuhkan, orang lumpuh dipulihkan, orang kusta ditahirkan. Lalu Yesus menutup gulungan itu dan berkata, pada hari ini teks ini digenapi. Anda bisa bayangkan kalau misalnya Yesus lahir di tempat lain yang tidak pernah punya nubuat-nubuat seperti itu, mereka tidak akan kenal siapa dia. Tapi Tuhan telah persiapkan. Orang Israel diberikan perjanjian lama. Semua nubuat tentang Mesias ada pada mereka. Sehingga ketika Yesus lahir di situ, mereka harusnya bisa memahami siapa dia. Dan oleh karena itu, Israel di zaman perjanjian lama memiliki tempat yang spesial di mata Tuhan. Karena ini adalah bangsa yang Tuhan pilih. Dan oleh karena itu ketika mereka berdosa pun, dan Tuhan izinkan mereka dibuang ke Babel, Tuhan tetap memperhatikan mereka. Tuhan tidak izinkan Israel dihancurkan total. Haman mencobanya. Haman punya rencana dibisiki oleh iblis. Saya akan tetapkan satu hari, saya akan buang undi. Undi itu namanya pur, katanya. Aku akan buang pur, buang undi. Pada hari tertentu, semua orang Yahudi boleh dihancurkan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Sehingga akhirnya pada hari itu berubah. Malah musuh-musuh Yahudi, Anda baca kitab Esther. Musuh-musuh Yahudi yang dikalahkan. Sehingga akhirnya orang Yahudi memperingati hari Purim pada masa itu. Dan Tuhan kasih tunjuk kepada Nebukadnezar bahwa akan ada serangkaian raja-raja, kerajaan-kerajaan. Karena Israel berdosa. Karena Israel tidak hidup sesuai dengan Tuhan. Tuhan izinkan mereka berada di bawah kuasa bangsa-bangsa lain. Dan negara-negara ini yang disebut ini. Mungkin ada yang berkata, ada pernah orang tanya sama saya, kenapa patungnya Nebukadnezar kok nggak sebut Cina? Ya, katanya Tuhan Maha Tahu, kok nggak sebut kerajaan Cina? Ya. Kok nggak sebut kerajaan India? Di sana ada India tuh. Di masa Nebukadnezar segala macam, ada kerajaan-kerajaan besar yang lain. Kenapa tidak sebut kerajaan Ethiopia dan kerajaan ada banyak sejarah? Kenapa cuma disebut Babel, Media Persia, Yunani, Romawi? Kenapa itu yang disebut? Karena tujuan Tuhan adalah untuk memberitahu tentang kerajaan-kerajaan superpower yang berkuasa atas Israel pada waktu itu. Bukan bicara soal Cina dan Amerika Utara dan Sriwijaya, Majapahit, segala macam. Mungkin nggak disebut, sudah. Gajah Mada nggak ada di sini. Kenapa? Karena fokusnya ada pada Israel. Israel akan tetap eksis sekalipun semua deretan kerajaan-kerajaan ini berlalu. Babel sedang berkuasa, tapi Babel akan digantikan. Lalu Media Persia akan bangkit, berkuasa atas Israel, akan digantikan. Yunani akan bangkit, berkuasa atas Israel, akan digantikan. Dan Romawi akan bangkit, dan seterusnya. Oh, sudah yang kasih Tuhan. Tuhan punya program ternyata. Ketika Tuhan mengangkat raja, mengangkat suatu kerajaan, menghancurkan kerajaan yang lain. Tuhan punya suatu program yang jelas. Dan di antara yang tertulis ini, sebagian sudah digenapi, sebagian masih menunggu penggenapannya. Ya. Karena tadi kita bilang, puncak klimaks yang pertama sudah terjadi, yaitu Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini. Ya. Itu klimaks yang pertama. Itu sampai kepada kerajaan Romawi. Gitu. Nah sekarang kita menantikan klimaks yang kedua. Klimaks yang kedua adalah kedatangan Kristus kembali lagi untuk mendirikan kerajaannya. Untuk mendirikan kerajaannya yang digambarkan sebagai batu itu. Kerajaan Kristus yang bukan atas tangan manusia, tapi akan menghancurkan semua kerajaan lain sebelumnya. Dan akan menjadi kerajaan milenium,
kerajaan yang penuh dengan perdamaian, penuh dengan utopia yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua untuk mendirikan kerajaan itu. Dan saudara, itu klimaks yang kita tunggu. Nah, sebelum klimaks itu, harus ada suatu kerajaan lain yang menganiaya dan berkuasa atas Israel lagi. Yaitu apa? Yang disebut sebagai kaki, yang terbuat dari besi campur tanah liat itu. Ini adalah kerajaan antikristus nanti. Harus akan ada kerajaan antikristus yang akan menganiaya dan berkuasa atas Israel. Untuk kemudian dihancurkan oleh batu itu. Yang akan menjadi kerajaan milenium Tuhan. Tapi ini adalah program Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu. Saudara, Alkitab adalah satu-satunya kitab yang menyingkapkan bagi kita permulaan sejarah sampai akhirnya seperti apa. Kalau kita tidak punya Alkitab, kita akan melihat bahwa sejarah kita ini random. Kenapa bisa muncul Alexander Agung, lalu ada Genghis Khan, lalu sekarang ini kita tidak ada lagi seperti itu, kita adanya semua negara-negara. Sekarang ini kan rata-rata, sekarang monarki itu sangat sedikit, saudara. Ada berapa negara yang sekarang monarki? Sangat sedikit, bisa dihitung jari, kebanyakan di Timur Tengah. Kebanyakan negara sekarang kan demokrasi atau pura-pura demokrasi lah gitu. Kenapa? Itu sudah dinubuatkan, itu adalah tanah liat. Banyak orang mencoba menafsirkan tanah liat itu apa. Sebenarnya kita sudah dapat petunjuknya, karena semua patung ini bahannya sudah disebut kepala emas, kemudian dadanya perak, perutnya tembaga, pahanya kaki, paling bawah pahanya besi. Pahanya besi, lalu kakinya besi campur tanah liat. Anda bisa lihat itu kualitasnya makin menurun ya. Emas kan paling mahal. Itu perak, tembaga, besi, tanah liat. Ingat, ini adalah dari sudut pandang si Nebukadnezar. Dan bagi Nebukadnezar, dia adalah raja yang maha kuasa. Jadi yang paling dia pentingkan adalah keabsolutan kekuasaan dia. Dan Nebukadnezar itu suka-suka, dia mau bunuh, dia mau nggak bunuh, dia nggak bunuh. Bagi dia, itu sudah paling bagus, itu emas. Kekuasaan raja absolut. Lalu masuk media Persia, Anda pernah baca nggak media Persia? Rajanya itu tidak berkuasa Nebukadnezar. Karena media Persia punya, katanya raja tidak boleh melawan perintah yang sudah pernah dia sebut sebelumnya. Buktinya, waktu Daniel dijebak, lalu dijebak berdoa sama Tuhan, dan mereka sudah jebak itu, Darius bikin titah, katanya siapapun yang minta kepada yang lain, dalam 1 bulan selain Tuanku Raja harus dimasukkan ke gua singa. Wah, Darius mau selamatkan Daniel aja nggak bisa. Mereka bilang, Tuanku tidak boleh melawan perintah yang sudah dikeluarkan. Jadi bagi Nebukadnezar, ini kekuasaan dia itu lebih turun, ini perak. Kalau Nebukadnezar emas, dia mau bunuh aja, dia bilang nggak jadi bunuh, nggak jadi bunuh. Turun lagi grade-nya Yunani, Alexander Agung dan lain sebagainya. Itu mulai main mata dengan namanya demokrasi. Yang pertama, demokrasi kan mulai dari Athena. Turun lagi grade-nya sedikit ke Romawi. Romawi itu sebelum dikuasai oleh kaisar-kaisar dipimpin oleh senat namanya. Jadi kekuasaan kaisarnya semakin menurun lagi. Akhirnya sampai ke masa tanah liat. Dari sudut pandang seorang yang berkuasa penuh, demokrasi itu adalah lemah sekali. Ya, masa presidennya nggak bisa ngapa-ngapain, terikat oleh hukum gitu. Ini tanah liat ini. Tapi tanah liatnya banyak diktatornya juga, makanya tanah liat campur dengan besi. Gitu. Tanah liat campur dengan besi. Jadi kita ada di masa zaman sekarang ini. Gitu. Tanah liat campur dengan besi. Dan kita melihat di sini. Kita melihat bahwa Tuhan punya rencana. Sejarah akan mencapai ujungnya. Nah, kita bertanya, kalau begitu apa rencana Tuhan untuk sekarang ini? Di mana kita sudah lewat kedatangan Kristus yang pertama,
Tapi kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Apa rencana Tuhan? Coba kita buka 1 Tesalonika, saudara. Kita buka 1 Tesalonika, pasal 1. 1 Tesalonika pasal 1. Kita lihat ayat 1 di sini. Bagi kita yang hidup di antara kedua kedatangan Kristus. Ayat 1, dari Paulus, Silwanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Ya. Coba lompat ke ayat 9. 1 Tesalonika 1 ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bagi orang yang hidup di antara kedua kedatangan Kristus, kedatangan pertama dan kedatangan keduanya, yaitu kita hari ini, Tuhan punya rencana juga. Apa rencana Tuhan bagi kita? Yaitu bagi kita untuk satu, percaya kepada Yesus, berbalik dari berhala-berhala yang mati, menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Di dalam konteks apa? Di dalam konteks jemaat. Kita buka lagi, masih di 1 Tesalonika pasal 2-nya. 1 Tesalonika pasal 2, ayat yang ke 13 dan 14. Karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah mengikuti teladan jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, sama seperti yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Tuhan punya rencana bagi kita hari ini. Dan rencana itu adalah bahwa kita diselamatkan, kita mengenal Kristus yang sudah datang pertama kali. Dan kemudian kita berada di dalam jemaat seperti jemaat Tesalonika. Kemudian kita melayani Tuhan di dalam jemaat. Kita sambil menantikan kedatangan anaknya yang kedua kali. Bahwa kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bahwa kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita melayani Tuhan di dalam jemaat. Ini adalah kehendak Tuhan bagi kita. Kalau kehendak Tuhan bagi Daniel beda. Waktu zaman itu orang harus bergabung dengan Israel. Karena Israel adalah pusat tiang penopang dasar kebenaran. Tetapi pada hari ini, Tuhan berfokus kepada jemaatnya. Dan seperti Israel Tuhan pelihara di zaman perjanjian lama. Tuhan tidak biarkan, sekalipun Israel sedang dihukum oleh Tuhan pun Tuhan jaga. Tidak bisa hancur. Tuhan berjanji tentang jemaatnya. Alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Sehingga fokus Tuhan ada pada jemaat. Kalau seseorang berada dalam kehendak Tuhan, maka ia harus berada dalam suatu jemaat lokal yang Alkitabiah. Dan kalau seseorang itu didisiplinkan keluar dari jemaat, Tuhan berkata, itu bagaikan menyerahkan dia kepada iblis. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, kita harus paham, Tuhan punya rencana. Tuhan Maha Kuasa, dan kita tidak bisa tahu apa yang terjadi. Kita tidak tahu. Tuhan kasih tahu misalnya kerajaan ini, tapi itu garis besarnya. Tuhan tidak kasih tahu kita detil-detilnya, Tuhan tidak mau kita tahu seperti itu. Kita maunya Tuhan, tolong kasih tahu saya dong, 2026 saham mana yang naik Tuhan. Tuhan tidak akan kasih tahu seperti itu. Tuhan siapa yang menang nanti Premier League gitu kan, biar saya bisa taruhan gitu. Tuhan tidak akan kasih tahu seperti itu. Tuhan sudah kasih tahu tapi garis besarnya. Tuhan punya program. Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup dengan iman kepada Dia. Hidup dengan iman. Nah, kita balik lagi ke dalam Daniel pasal 2 sekarang. Hal yang ketiga dan terakhir yang Tuhan ingin kita ketahui. Yang pertama tadi adalah Tuhan ingin kita ketahui tentang kuasanya. Yang kedua adalah Tuhan ingin kita ketahui tentang rencananya. Rencananya bagi dunia ini. Dan yang ketiga dan terakhir, Tuhan ingin kita tahu caranya hidup bijaksana.
caranya hidup bijaksana. Coba kita perhatikan lagi dalam Daniel pasal 2. Daniel pasal 2 ayat 21 dan 22. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat dan mengangkat raja. Itu adalah kuasanya. Ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal yang terdalam dan tersembunyi. Dia tahu apa yang dalam gelap, yang terang ada padanya. Ini adalah rencananya. Yang ketiga ada di ayat 21b. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang berpengertian. Tuhan singkapkan ini semua supaya orang-orang bisa punya hikmat. Supaya dia bisa tahu cara hidupnya seperti apa. Saudara, karena Daniel disingkapkan rahasia ini, dia selamat. Tadinya dia mau mati dibunuh. Nebukadnezar seperti orang gila. Kalian nggak bisa jawab, saya bunuh semua. Sampai yang nggak ada urusan pun mau dibunuh. Daniel mau dibunuh. Tapi Tuhan tolong Daniel. Tuhan singkapkan. Akhirnya Nebukadnezar nggak jadi bunuh mereka. Secara tidak langsung Daniel sudah selamatkan semua yang lain juga. Dan Tuhan juga telah memberikan kita hikmat. Menyingkapkan hal-hal ini supaya kita juga selamat, saudara. Supaya kita selamat dari apa? Oh, ada 3 hal minimal. 1, supaya kita selamat dari dosa. Tuhan kasih tahu kita semua ini supaya kita selamat dari dosa. Kalau misalnya ada di tahun 2026 ini, yang belum dosanya diselesaikan oleh Yesus Kristus. Anda belum mendapatkan kepastian masuk surga. Anda belum lahir baru. Mungkin Anda berkata, siapa yang belum lahir baru di jemaat Grafik? Oh, bisa saja, saudara. Anda mungkin datang ke sini diajak orang. Anda mungkin datang ke sini karena satu dan lain hal. Anda mungkin datang ke sini karena orang tua Anda, karena pasangan Anda, karena teman Anda. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, datang ke gereja itu bagus, tapi datang ke gereja tidak menyelamatkan. Datang ke gereja tujuannya adalah untuk mendengar tentang kabar keselamatan itu. Dan setelah Anda mendengar tentang kabar keselamatan itu, Anda harus terima kabar itu untuk diri Anda sendiri. Sehingga tadi Pak Timotius sudah cerita, ada orang yang 2026 aja nggak masuk. Tinggal 1 hari lagi. Kita semua sudah masuk 2026. Tetapi berapa banyak hari yang kita miliki, tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu Tuhan sudah singkapkan. Tuhan singkapkan tentang keselamatan. Tuhan singkapkan tentang rencananya, rencana penyelamatan yang Dia berikan. Bahwa dunia ini Dia yang ciptakan. Tapi kalau engkau belum menundukkan hati kepada Dia, engkau belum lahir baru, engkau belum berseru kepadanya, tidak peduli status Anda Kristen kah, apakah. Tapi Anda belum dengan sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda dalam bahaya besar. Karena kita tidak tahu 2026 apakah tahun terakhir atau bukan. Dan setelah itu akan mulai hitung lagi gitu ya. Kalau kedatangan Kristus yang kedua nanti bisa jadi hitung lagi. Mulai lagi dari nol lagi. Anno Domini kedua gitu. Mulai tahun 0 lagi nanti. Kita tidak tahu sudah. Oleh karena itu selamatkan diri dari dosa. Yang kedua adalah kita dapat menyelamatkan diri dari kekhawatiran. Ini adalah bagi orang yang sudah diselamatkan. Ada banyak hal bisa membuat kita khawatir. Ketidakpastian, tantangan, kesusahan, penyakit, krisis, lain sebagainya, perang, berita-berita. Kalau Anda baca berita, makin baca makin stres. Kenapa? Karena hanya hal-hal yang bikin stres lah yang enak dijadikan berita gitu. Makanya semua koran segala macam pasti hal-hal yang wah yang diberitakan. Misalnya dia nggak akan beritakan hal-hal yang biasa-biasa saja. Yang menenangkan hati gitu enggak. Wow, terjadi pembunuhan, terjadi ini, terjadi itu. Tapi sudah nggak sama Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita berkuasa, seperti Daniel, dimanapun kita ditempatkan, entah di Babel, entah di Yerusalem, entah di Jakarta, entah dimanapun kita ditaruh di dunia ini, dalam situasi apapun, tantangan apapun. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang harus kita takutkan? Apa yang harus kita takutkan? Apalagi kalau kita memiliki keselamatan itu. Hal yang paling sulit pun, oh saudara, saya barusan dapat email dari tahun 2025. Mungkin ada yang tahu ya, salah satu
hamba Tuhan di Amerika yang pernah datang tahun berapa itu, namanya Dave Smith. Ya, Dave Smith ya. Dia salah satu gembala sidang di Morningside di sana di Amerika. Dia bilang, oh saya didiagnosis kanker katanya. Diagnosis kanker ya. Padahal tadinya dia mau pelayanan di Asia. Dia seorang hamba Tuhan, seorang gembala, dia khotbah, dia pernah khotbah di Grafe di sini. Kita bertanya, loh kok hamba Tuhan kena kanker? Ya bisa saja. Gitu. Tuhan bukankah dia mau melayani engkau? Tadinya dia cerita sama saya, dia mau pindah ke Thailand. Dia mau jadi misioneri, lalu dia mau sering kunjungin Indonesia, segala macam. Ya. Kita mau resmikan gereja di RBC, kita lagi bangun 15 Februari. Ya. Saya undang dia, saya bilang, coba datang ini, kita mau resmikan gedung gereja baru. Wah maaf katanya, saya sangat senang mau datang, tapi itu saya ada jadwal operasi katanya. Ya. Tidak bisa datang. Ya. Kena kanker dia. Terus saya tanya, gimana menurut dokter gimana? Setelah dicek lagi, prognosisnya berubah. Tadinya dokter bilang ini intermediate hopeful katanya. Sekarang setelah cek lagi intermediate not hopeful gitu. Wah, ini ya. Kondisinya berubah katanya. Gitu. Tapi dia bilang nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Dia mengenal juru selamat. Ya. Dia mengenal juru selamat. Dan kalau 2026 adalah tahun terakhir dia di muka bumi ini, dia masuk ke dalam kekekalan. Tahukah Anda walaupun ini adalah 2026, kita sedang hidup di pinggir kekekalan. Karena kekekalan bisa tiba pada kita masing-masing. Tanpa kita sadari, kapanpun, tiap detik. Kita sedang tinggal di tepi kekekalan, saudara. Dan saatnya kita masuk ke dalam kekekalan itu mungkin beda-beda untuk tiap orang. Tetapi apakah kita siap? Dan kalau kita sudah siap, kenapa perlu kita khawatir? Memang manusia sering khawatir ini dan itu. Tuhan bilang, jangan khawatir. Selamatkan diri dari hidup yang sia-sia. Kalau kita tahu rencana Tuhan, selamatkan diri dari dosa. Selamatkan diri dari kekhawatiran. Selamatkan diri dari hidup yang sia-sia. Kalau misalnya orang sudah tahu bahwa kerajaan Babel sebentar lagi akan berubah jadi kerajaan Media Persia. Buat apa dia investasi di Babel? Anda masih ingat nggak nanti di pasal 5? Daniel itu diminta lagi oleh satu orang raja namanya Belshazzar untuk menafsirkan Mene-Mene Tekel Ufarsin itu. Lalu Raja Belshazzar janji apa? Siapapun yang bisa menafsirkan ini, saya akan angkat dia menjadi orang ketiga dan aku akan kasih dia hadiah yang begitu besar. Apa kata Daniel kepada dia? Tuanku, simpen ajalah hadiah Tuanku, aku nggak perlu. Kenapa saudara? Nomor satu, Daniel tahu persis sesuai dengan Mene-Mene Tekel Ufarsin itu katanya, kerajaanmu akan diambil malam ini juga. Gitu. Jadi apa yang kamu mau janji sama saya gitu? Ya. Sia-sia gitu, nggak udah simpen aja lah hadiah Tuanku gitu kan? Karena sebentar lagi Babel akan digantikan Media Persia. Tapi saudara yang kasih Tuhan, tahukah Anda bahwa kerajaan kita yang sekarang ini, Indonesia, yang katanya 2045 Indonesia emas, nggak tahu nyampe nggak gitu kan? Ya. Ini bukan untuk merendahkan program pemerintah atau nggak apa, kita dukung semua. Gitu. Ya, tetapi ya, bahwa kita sudah tahu suatu ketika semua kerajaan di dunia ini akan digantikan, dihancurkan oleh kerajaan Kristus, kerajaan milenium. Dan kalau kita mau investasi, mestinya investasi tertinggi kita adalah di milenium sana. Nah itu yang akan terjadi. Sehingga kalau kita sudah dikasih rahasia ini, kita sudah dikasih pewahyuan ini, selamatkan diri dari dosa, selamatkan diri dari kekhawatiran, selamatkan diri dari hidup yang sia-sia. Hidup yang hanya untuk sekarang ini saja. Hidup yang hanya untuk dunia yang sekarang ini saja. Saya tidak berkata kita tidak cari uang, kita harus bekerja. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu giat, kita perlu giat. Tapi Anda lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan? Atau untuk diri Anda sendiri? Kalau Anda lakukan untuk Tuhan, maka Anda sekaligus investasi. Saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya bekerja giat, saya buka toko, saya sales, saya kerja di kantor, saya menginjil, saya ini dan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan, untuk kerajaannya, untuk kemajuan
jemaatnya, untuk pemberitaan Injil, saya lakukan untuk Tuhan. Maka Anda ikut investasi di dalam kerajaan milenium nanti. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, Tuhan ingin kita tahu semua itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, untuk penyingkapan yang Kau berikan. Kami memasuki tahun 2026. Kami harus mengaku kami tidak tahu masa depan sama sekali. Jangankan 1 tahun ke depan ini, besok pun kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan. Namun kami mengucap syukur bahwa Engkau tahu semuanya. Dan Engkau memegang kami yang percaya kepadamu. Engkau berdaulat atas semuanya. Dan kalau kami hidup bersama dengan Engkau, melakukan apa yang perlu kami lakukan hari ini, maka kami aman di dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi. Tuhan, pimpin umat-Mu. Jikalau ada di tempat ini yang belum dilahirbarukan, Engkau yang kiranya bekerja agar dia membuat keputusan. Jikalau ada yang perlu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, ada yang perlu menyerahkan diri kepada baptisan yang Alkitabiah, perlu bergabung dengan jemaat karena itu adalah tiang penopang dasar kebenaran kehendak-Mu, Engkau yang bekerja dalam hatinya. Dan jikalau ada yang terlilit oleh kekhawatiran dan berbagai keluh kesah dunia ini, Engkau yang celikkan matanya agar mereka melihat kuasa-Mu, kedaulatan-Mu. Engkau yang tolong mereka dalam kesusahan mereka. Tuhan, jikalau kami cenderung untuk menghabiskan hidup kami untuk hal yang sia-sia, Tuhan, ingatkan kami. Ada begitu bahwa dunia ini akan lenyap dengan segera. Dan walaupun kami hidup di dunia ini, kami tidak hidup untuk dunia ini. Tapi kami hidup untuk Engkau. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.